Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat sore, selamat siang, selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat terus yang pasti. Ketemu dengan saya Hadi Broto di mata kuliah produksi film dan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar suara. Suara menjadi sangat penting dalam sebuah produksi film. Seperti kemarin sudah kita bahas, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama bertanggung jawab di manajemen produksi adalah produser, yang kedua adalah sutradara, penulis naskah, yang ketiga adalah yang keempat, benar ya, yang ketiga ya? Keempat dong berarti. Yang keempat adalah director of photography, yang kelima penata artistik atau biasa dipimpin oleh seorang art director, yang kemudian penata suara dipimpin oleh seorang sound engineer. Oke. Terus dan pasca produksi diketuai bisa begitulah oleh seorang editor gitu. Oke. Kembali lagi kita akan membahas tentang suara. Terus kemudian aspek dasar suara. Biasanya kita sering mendengar katanya pitch controlnya jelek gitu. Pitch control. Pitch control itu apa sih? Pitch itu apa sih? Pitch adalah tinggi rendahnya suara. Yang kedua adalah loudness. Lembut lemahnya suara. Di rumah tangga ada alat pemutar musik. Kita lebih mengenalnya dengan volume. Loudness. Aspek ini menjadi penting karena dalam film kita harus mencampur banyak suara sehingga suara yang kita pilih untuk mendominasi sangat membutuhkan loudness untuk mengaturnya. Saya lagi berdiri di tepi pantai memandang laut. Pertama yang terdengar suaranya pasti adalah deburan ombak. Mungkin ada kicauan burung-burung di tepi pantai misalnya gitu, suaranya begitu. Tapi ketika ada sebuah pesawat lewat, ngueng, gitu kan, otomatis berarti kita harus membutuhkan suara pesawat yang lebih keras dibandingkan dengan suara laut yang tadi. Oke, terus yang ketiga selanjutnya adalah timbre. Diartikan sebagai warna suara. Setiap suara sebenarnya memiliki warna suara atau karakter suara yang berbeda. Namun, ketika kita rekam ke dalam pita magnetik atau cakram atau misalnya media digital, terkadang ada penyimpangan yang terjadi. Karena itu, kita harus teliti untuk dapat menyajikan dengan baik timbre suaranya. Oke. Terus kemudian speech. Suara yang keluar dari mulut manusia dengan bentuk bahasa. Speech ini sendiri terbagi lagi dalam beberapa bagian. Speech. Yang pertama adalah dialog. Pembicaraan dua orang atau lebih dan sumber suaranya itu terlihat di layar dan ruang cerita. Dialog yang kedua, B, adalah monolog. Pembicaraan satu orang dan sumber suaranya juga itu terlihat di layar dan ruang cerita. Saya lagi dialog ya berarti mungkin dengan teman-teman mahasiswa. Kalau lagi bermonolog ya saya ngomong sendiri. Gak seharusnya kita itu seperti ini. Misalnya gitu kan. Ngomong sendiri, monolog. Terus kemudian direct address. Pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang yang seolah-olah berbicara dengan penonton. Tentu saja sumber suaranya jelas terlihat di layar, apalagi ruang cerita. Misalnya pembawa acara berita televisi atau seorang yang sedang diwawancarai. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah narasi. Pembicaraan yang sumber suaranya tidak terlihat di layar maupun di ruang cerita. Suara orang tersebut seolah-olah seperti suara Tuhan dalam tanda petik karena dapat menembus ruang dan waktu. Narasi. Cerita ini bermula ketika Nada, seorang mahasiswa yang sudah lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi, mulai bersentuhan dengan media sosial. Misalnya begitu. Narasi.
Selanjutnya adalah voice over atau VO, pembicaraan yang sumber suaranya tidak terlihat di layar namun ada ruang cerita, misalnya dengan dialog di mana di layar cuma terlihat A yang sedang mendengarkan sedangkan suara yang terdengar adalah suara lawan bicaranya. Selanjutnya adalah internal monolog, pembicaraan yang sumber suaranya diasumsikan dari pikiran atau perasaan tokoh yang terlihat di layar. Catatan, banyak pembuat film yang mengklasifikasikan narasi, voice over, dan monolog interior sebagai unsur suara yang sama dan sering menggunakan istilah off-screen sound atau biasa disebut OS atau cukup menyebut dengan voice over atau VO. Oke, kita lanjutkan. Efek suara. Efek suara yang tidak sengaja dibuat oleh manusia, misalnya suara korek api jatuh, suara sepatu yang menginjak lantai, dan lain-lain. Bentuk paling luas dari efek suara ini disebut dengan room tone. Bila di dalam ruangan tertutup atau atmosfer pada ruangan yang tidak terbatas. Di dalam ruang tertutup disebut sebagai room tone, kalau di luar ruangan bisa disebut sebagai atmosfer. Ketika misalnya tadi di pinggir pantai ada suara deburan ombak, itu bisa disebut sebagai suara atmosfer. Musik. Suara yang sengaja dibuat oleh manusia yang memiliki irama tertentu. Dalam film, musik digunakan secara natural atau fungsional. Misalnya untuk penggunaan secara natural adalah ketika di dalam adegan terlihat si tokoh memutar CD player, musik, menyetel musik gitu ya. Maka itu disebut sebagai penggunaan secara natural. Kemudian kita diperdengarkan dengan musik yang diputar tadi, kita diperdengarkan. Oh, musiknya begitu. Saya lagi ngeplay lagunya misalnya Bon Jovi, maka yang terdengar suaranya memang suara Bon Jovi misalnya begitu. Sedangkan untuk fungsional adalah ketika ada sebuah adegan yang seharusnya sedih namun aroma kesedihannya kurang. Kemudian pembuat film tersebut menambah musik agar suasana kesedihannya menjadi lebih kuat. Selalu ya, dalam film ada look, ada mood. Ada yang ditampilkan, ada yang terlihat, dan ada yang dirasakan. Musik memperkuat mood, memperkuat rasa. Oke, terus kemudian fungsi suara. Yang pertama sebagai realitas, artinya bila ada gambar sebuah adegan maka wajib ada suara yang berasal dari adegan tersebut. Ada gambar, ada suara, realitas. Kita bukan sedang membuat film yang bisu. Oke, terus kemudian gambar tidak efektif. Bila ada sebuah adegan seorang yang patah hati lalu kita cuma punya shot close up tokoh yang sedang terdiam, maka sampai kapanpun penonton tidak akan tahu mengapa si tokoh sedih, sehingga perlu kita berikan suara, misalnya monolog interior agar lebih jelas. Oke, gambar tidak efisien. Bila ada sebuah adegan yang sebenarnya kalau menggunakan suara hanya membutuhkan durasi 3 detik, padahal kalau kita menggunakan gambar butuh 4 menit, maka kita harus selektif dalam memilih penggunaan gambar atau suara sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Membentuk ruang. Bila ada sebuah adegan di dalam sebuah kelas, lalu backsoundnya ditambah dengan suara ombak dari kejauhan, maka kesan penonton adalah bahwa sekolah tersebut terletak di dekat pantai. Membentuk waktu. Bila ada suara-suara yang dapat menunjukkan waktu dalam kehidupan manusia baik secara universal maupun secara lokal, misalnya suara kokok ayam, suara azan, dan lain-lain. Kokok ayam menunjukkan pagi. Azan misalnya kalau peralihan dari gelap ke terang maka akan menjadi penanda bahwa itu juga pagi, seperti itu.
Pembentuk suasana dan dramatik. Kita dapat menambah suara seperti musik atau efek untuk lebih menambah dramatik. Misalnya suara derit pintu di film-film horor atau orkestra yang pelan pada adegan perang dan lain-lain. Oke, itu pembentuk suasana. Ketika ada sebuah adegan seorang membuka pintu perlahan-lahan, tangannya memegang sebuah pisau, terus ada suara dari pintu. Oke, teman-teman bisa sambil berimajinasi. Oke, terus kemudian dimensi suara. Dimensi suara itu ada yang namanya ritme. Aspek ini sebenarnya melebar dalam dimensi ritmis dan editing. Artinya, mengikuti apa yang digambarkan editing dalam penggunaan suara secara ritmis. Misalnya, cutting pada saat dialog cenderung dibuat saat seolah dialog berhenti, atau kita dapat menambahkan musik orkestra dengan ritme yang pelan pada adegan pertempuran sangat cepat. Dialognya berhenti, oke, ritmenya kita atur seperti itu. Terus kemudian fidelity dipahami sebagai kemurnian atau ketepatan suara. Secara sederhana, kemurnian dapat kita capai dengan cara misalnya mengisi suara anjing pada gambar anjing, bukan suara anjing pada gambar kucing. Sedangkan pada aspek ketepatan adalah ketika kita harus menciptakan suara, contohnya adalah pada film Star Wars, senjata laser itu sebenarnya tidak bersuara, namun si Ben Burtt ini sebagai penata suara membuat suara dengan cara memuluk dengan palu besi sebuah kawat baja yang direntangkan dengan kawat besi. Seperti itu. Oke, dalam waktu yang ditampilkan, kita dapat menyelaraskan secara tepat gambar dan suara dalam film kita. Keselarasan yang sangat presisi ini disebut dengan sinkronoson. Namun, kita juga dapat membuat suara musik mendahului gambar atau sebaliknya. Hal ini disebut dengan unsynchronous sound. Dan selanjutnya adalah ruang. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan dimensi ruang, terutama seperti apa yang sudah kita bahas pada unsur suara mengenai layar dan ruang cerita. Karena itu ada beberapa pembagian dari dimensi ruang ini. Yang pertama adalah diegetic sound, yaitu suara yang berasal dari ruang cerita. Diegesis. Bila sumber suaranya dan terlihat di layar seperti dialog, monolog, direct, address dan sebagainya, kita sebut dengan diegetic on screen sound. Sedangkan bila tidak terlihat dalam layar seperti voice over dan monolog interior, maka kita sebut sebagai diegetic off screen sound. Agak belibet nih, sorry ya saya ngomongnya. Yang B selanjutnya adalah non-diegetic sound, yaitu suara yang tidak berasal dari ruang cerita. Diegesis, apalagi sumber suaranya jelas tidak terlihat di layar, misalnya narasi atau suara musik yang berfungsi sebagai background. Oke. Yang terakhir, mengolah suara. Dalam menggabungkan ketiga unsur suara yang ada, kita seringkali dihadapkan pada masalah dominasi yang akan kita munculkan. Bagaimana kita wajib melakukan seleksi suara dan betul-betul akan kita gunakan. Kemudian kita memisahkan alteration agar dapat memperjelas posisi suara tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semua dilakukan, maka kemudian kita akan melakukan pencampuran atau mixing combination dengan cara mengatur loudness-nya terlebih dahulu, kemudian baru melihat pitch dan timbrenya. Begitu teman-teman untuk materi kita pada kali ini.
Jangan lupa tetap semangat, mudah-mudahan ketemu lagi dalam suasana yang lebih indah. Saya Hadi Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.